Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian tetap sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, mari kita bersama-sama pujikan Sayang Sayang Disayang. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir nanti dengan bersungguh-sungguh dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagaimana? Kalian masih bersukacita? Masih bersemangat? Yuk, kalau kalian masih bersemangat dan penuh sukacita, ayo bangkit berdiri, kita akan pujikan "Oh Sukacitaku". Nah, anak-anak terkasih, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang manis, lipat tangan, kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami,
supaya kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan setiap kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita ya. Pagi hari ini, siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya ternyata tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Anak-anak, pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang kisah Rasul Paulus yang sedang berada di kota Athena. Kira-kira apa ya yang dilakukan Rasul Paulus di kota Athena dan mengapa Rasul Paulus memperingatkan orang-orang di Athena untuk tidak menyembah berhala? Apa sih berhala itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Paulus di Athena, Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Rasul Paulus berangkat dari Berea menuju Athena dengan ditemani oleh beberapa orang. Setelah Rasul Paulus sampai di Athena, orang-orang yang mengiringi Rasul Paulus kembali ke Berea dengan membawa pesan untuk Silas dan Timotius supaya mereka segera menyusul Paulus ke Athena. Paulus berjalan-jalan di kota itu dan dia sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa di kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Orang-orang Athena lebih menyembah kepada patung-patung daripada menyembah kepada Tuhan. Lalu Rasul Paulus mulai mengajak beberapa ahli Taurat untuk bertanya jawab. Di Athena, Rasul Paulus memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Beberapa orang di Athena membawa Rasul Paulus menghadap sidang Areopagus karena mereka sangat penasaran dengan ajaran baru yang telah diajarkan oleh Paulus. Lalu Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Aku juga melihat ada sebuah patung yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal." Orang-orang Athena mulai memperhatikan Paulus. Lalu Paulus berkata, "Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia ataupun terdapat dalam patung-patung yang telah kalian buat." Rasul Paulus melanjutkan perkataannya, "Karena kita semua berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan Tuhan sama seperti emas atau perak atau batu atau ciptaan manusia lainnya." Beberapa orang yang mendengar perkataan Paulus mengejek dia, juga mengejek tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka lalu pergi meninggalkan Paulus. Tetapi ternyata ada beberapa orang menggabungkan diri bersama Paulus dan menjadi percaya kepada Tuhan. Di antaranya ada Dionysius, seorang majelis Areopagus, dan seorang bernama Damaris yang menjadi percaya kepada Tuhan karena perkataan Paulus. Anak-anak, dari video yang telah kita lihat bersama-sama tadi, diceritakan bahwa Rasul Paulus sangat sedih hatinya karena Rasul Paulus melihat orang-orang di Athena menyembah kepada dewa-dewa yang berupa patung.
dewa-dewa orang Athena itu bisa disebut dengan berhala. Anak-anak pernah melihat orang menyembah pohon besar atau menyembah batu yang besar? Itu juga bisa disebut dengan berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang lebih kita utamakan daripada Tuhan. Jikalau di zaman dahulu banyak orang menyembah berhala yang berupa patung, berupa batu yang besar, berupa gunung, atau berupa pohon yang besar, lalu bagaimana dengan saat ini? Apakah masih ada berhala semacam itu? Anak-anak, ternyata berhala saat ini lebih banyak loh. Contohnya, jikalau kita lebih suka bermain HP atau bermain game di laptop daripada mendengarkan firman Tuhan, HP atau laptop itu juga bisa disebut berhala loh. Ayo, adakah di sini anak-anak yang lebih suka bermain HP atau bermain games di laptop daripada memuji Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan? Wah, anak-anak hebat. Anak-anak semuanya lebih suka memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan daripada bermain HP atau bermain laptop. Anak-anak, Tuhan Allah tidak bisa disamakan dengan patung-patung atau dengan gunung, dengan batu, dengan pohon yang besar, ataupun Tuhan tidak bisa disamakan dengan HP atau laptop yang semuanya adalah ciptaan manusia. Tuhan Allah adalah Tuhan yang memberi kita kehidupan, memberi kita segala sesuatu yang kita perlukan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya hanya Tuhan saja yang kita sembah. Hanya Tuhan saja yang kita agung-agungkan namanya. Anak-anak, yang perlu kalian ingat bahwa Tuhan menginginkan kita semuanya untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saat anak-anak sedih, ingatlah akan Tuhan melalui doa. Pasti Tuhan akan memberikan sukacita kepada setiap anak-anaknya yang mau datang kepada Tuhan. Anak-anak, cukup sekian firman Tuhan yang boleh Miss Rizka bagikan untuk anak-anak semuanya. Mari kita tutup renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala hal. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami pernah mengutamakan hal-hal yang lain seperti mengutamakan HP daripada mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berjanji untuk kami boleh selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, tidak terasa ibadah kita sudah hampir selesai. Bagaimana? Masih bersuka cita? Harus itu. Mari kita akhiri ibadah online kita hari ini dengan berdoa. Miss Meli pesan untuk anak-anak semua, tetap semangat, tetap penuh sukacita, dan jadilah anak yang taat kepada mama dan papa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.